untuk mengisi acara yang selanjutnya, sosialisasi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili kelompok izin memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang yang sedang ingin melakukan sosialisasi bantuan hukum untuk memenuhi tugas kemahiran bantuan hukum. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada warga Dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gempol, RT 4 RW 1, kepada Ketua RT Bapak Rukeni yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam acara sosialisasi ini. Kami mengharapkan kehadiran Bapak sekalian sangat berarti bagi kita semua dalam upaya untuk memenuhi mata kuliah sosialisasi bantuan hukum. Kami di sini ingin mempresentasikan atau ingin memberi sosialisasi yaitu berupa pengarahan dalam lingkup pengertian bantuan hukum serta tata cara sampai pada langkah-langkah mendapatkan bantuan hukum. Next, selanjutnya. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Auri Kadian Desano. Selanjutnya saya sendiri Farel Maulana Riyadi. Nami kulo Rada Evi Nuriski. Izin bapak-bapak, perkenalkan nama saya Salsabila Amalia. Perkenalkan nama saya Salsabila Putri Fairuz Zahra dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Mungkin bisa next selanjutnya, Mas. Sebelumnya itu maksud dan tujuan sosialisasi ini kami berikan itu bertujuan untuk membantu agar warga atau bapak-bapak pada kampung Dukuh Pengkol Kelurahan Mangunsari memahami pentingnya bantuan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari banyak sekali kejadian hukum di lingkup lingkungan kita terdekat. Sosialisasi ini mungkin akan memberikan bapak-bapak informasi tentang cara mendapatkan bantuan hukum jika apabila bapak-bapak menginginkan atau terkena masalah hukum. Next, selanjutnya. Slide yang pertama yaitu merupakan pengertian bantuan hukum tersendiri. Banyak mungkin dari masyarakat yang belum mengerti apa itu bantuan hukum. Dalam pengertian ini, bantuan hukum itu merupakan bentuk pemberian dukungan dan layanan kepada individu yang sedang membutuhkan bantuan dalam memahami atau sedang menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum seringkali disediakan oleh lembaga atau organisasi yaitu bentuk LBH atau lembaga bantuan hukum yang berfokus itu memberikan akses keadilan bagi semua orang terlepas dari di situ ada tulisan status sosial atau ekonomi mereka. Jadi saya kutip menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu bantuan hukum didefinisikan sebagai bentuk atau sebagai bentuk layanan hukum kepada individu yang sedang membutuhkan atau misalkan bantuan hukum. Selanjutnya. Untuk tujuan adanya bantuan hukum atau adanya LBH itu yaitu yang pertama adanya menjamin akses keadilan bagi bapak-bapak. Pentingnya bantuan hukum di sini itu bertujuan untuk bahwa memastikan setiap individu terlepas dari status sosial, strata ataupun ekonomi tidak dibeda-bedakan. Mereka itu memiliki akses keadilan yang adil ke sistem peradilan, jadi semua itu dibagi rata. Lalu untuk hal menjamin akses keadilan itu memberikan kesempatan bagi individu yang terkena dampak atau terkena masalah hukum atau mungkin mohon maaf yang tidak mampu sedang mengalami hambatan bantuan hukum untuk memahami, maka dibentuklah LBH tersebut, lembaga bantuan hukum. Lalu untuk tujuan yang kedua itu perlindungan hak individu. Di sini itu memiliki untuk mendorong keadilan ataupun berusaha mengurangi kesenjangan akses. Jadi negara itu sudah memfasilitasi pada warga-warganya agar mendapatkan keadilan yang sama pada bentuk bantuan hukum supaya warga-warga tersebut tidak dibeda-bedakan antara strata sosial yang menengah, ke bawah ataupun ke atas. Lalu untuk tujuannya itu memberikan informasi dan pengetahuan hukum supaya untuk warga-warga atau bapak-bapak itu juga penting adanya hukum. Jadi mungkin kan di era sekarang kan bentuknya ada yang digital ataupun sertifikatnya itu bentuk sertifikat juga, tanah juga mungkin juga ada. Jadi apabila bapak-bapak terkena masalah bantuan hukum itu tuh bisa melalui LBH. Namun untuk LBH tersebut itu akan dijelaskan oleh teman saya apa hak-hak dasarnya, bagaimana cara mendapatkannya, tujuannya apa, bentuk lembaga hukum. Karena masalahnya itu stop.
Mungkin untuk next selanjutnya yaitu hak-hak dasar ataupun hak penerima bantuan hukum akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam hak-hak dasar. Ini pastinya hak-hak dasar ini kita semua memiliki hak-hak ini, baik anak-anak maupun orang dewasa. Di sini hak penerima bantuan hukum yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin atau status sosial. Lalu yang kedua, hak untuk memperoleh nasihat hukum yang berkualitas dari pengacara ataupun penyedia bantuan hukum yang kompeten dan berwenang. Lalu yang ketiga, hak untuk menjaga kerahasiaan dan privasi informasi yang diberikan kepada pengacara atau penyedia bantuan hukum. Lalu yang keempat, hak untuk mengajukan pertanyaan dan juga untuk memperoleh penjelasan yang jelas terkait masalah hukum yang dihadapi. Lalu selanjutnya, hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait strategi hukum yang akan diambil. Lalu yang terakhir, hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya jika merasa tidak puas dengan hasil atau layanan yang diberikan. Lalu selanjutnya masuk ke dalam perencanaan waris yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang biasanya dekat dengan masyarakat, yaitu tentang waris melalui surat wasiat. Surat wasiat sendiri adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk menyampaikan keinginannya tentang apa yang harus dilakukan setelah ia meninggal dunia. Di dalamnya itu biasanya terdiri dari siapa saja yang akan menerima harta peninggalannya, kemudian berapa besar bagian masing-masing yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Kemudian, surat wasiat ini dapat diubah selama orang yang menulis surat wasiat itu masih hidup. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pentingnya surat wasiat. Yang pertama, menghindari perselisihan di dalam keluarga. Yang kedua, mengurangi kerumitan pada saat proses pembagian warisan. Yang ketiga, melindungi aset dan kesejahteraan keluarga. Dan yang keempat, menentukan hukum waris yang akan berlaku. Apakah itu akan menggunakan hukum waris sesuai adatnya, atau hukum waris sesuai agamanya, atau hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kemudian bagaimana kalau ternyata sudah terjadi sengketa walau sudah ada surat wasiat? Biasanya walaupun sudah ada surat wasiat, kadang-kadang sengketa atau perselisihan tetap dapat terjadi. Misalnya ada anggota keluarga yang merasa tidak adil, tidak tahu menahu soal surat wasiat, atau tidak percaya surat itu asli. Kalau seperti itu, maka ada 3 cara. Yang pertama, tetap tenang dan dapat melakukan musyawarah antar keluarga. Yang kedua, melakukan cek keaslian surat wasiat dapat dilakukan melalui notaris dan lain-lain. Yang ketiga, melalui bantuan hukum. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bantuan hukum ini dapat dilakukan melalui lembaga bantuan hukum atau LBH. Izin melanjutkan Bapak-Bapak sekalian, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai hak atas tanah, yaitu yang pertama dari proses penguasaannya. Jadi hak atas tanah itu sendiri adalah wewenang hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk menggunakan dan mengelola tanah. Jadi di sini ada 5 proses penguasaan tanah. Yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, dan yang kelima ada hak sewa. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa atas tanah. Sengketa tanah ini biasanya terjadi karena 1. Tanah belum bersertifikat atau sertifikat ganda. Yang kedua, warisan tidak dibagi secara sah. Yang ketiga, tanah dijual tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Nah, kemudian untuk jenis penyelesaian dari sengketa tanah ini, yang pertama ada non-litigasi, yaitu di luar pengadilan. Yang pertama ada musyawarah keluarga, kemudian mediasi di kelurahan atau kecamatan dan desa. Yang ketiga adalah mediasi oleh BPN. Kemudian yang terakhir penyelesaian adat, jadi sesuai adat di daerah masing-masing. Yang jenisnya selanjutnya yaitu ada litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian yang melalui pengadilan. Yang pertama bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Yang kedua naik ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Selanjutnya setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah, bisa dilakukan eksekusi sesuai dengan gugatannya. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu bantuan hukum, kemudian bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta isu-isu dari bantuan hukum itu sendiri. Kemudian di mana sih kita bisa mendapatkan bantuan hukum? Jadi bantuan hukum itu bisa didapat dari lembaga bantuan hukum.
lembaga bantuan hukum itu sendiri itu adalah organisasi non-pemerintah yang menyediakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Bedanya apa dengan pos bantuan hukum? Kalau pos bantuan hukum atau pos bakum itu adalah layanan bantuan yang diberikan secara cuma-cuma juga, tapi ini adalah disediakan oleh pemerintah. Jadi pos bakum itu tersedia di seluruh wilayah Indonesia, dan pos bakum itu biasanya ada di pengadilan-pengadilan. Kemudian selain dari LBH atau pos bakum, itu juga ada di organisasi advokat, lembaga swadaya masyarakat, klinik hukum di universitas. Kebetulan di klinik hukum Universitas Negeri Semarang juga ada menyediakan bantuan hukum dari berbagai macam perkara. Nah, kemudian bagaimana tahapan dan proses dari pemberian bantuan hukum itu? Pertama itu mulai dari permohonan. Permohonan ini sebenarnya bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan, tapi umumnya dilakukan secara tertulis. Dan permohonan itu berisi tentang identitas dan uraian singkat dari pokok persoalan yang dihadapi. Setelah melakukan permohonan, kemudian ada menyerahkan dokumen. Dokumen yang diserahkan itu ada dokumen perkara itu sendiri dan ada syaratnya juga, yaitu surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah. Kalau misalkan dari surat keterangan tidak mampu itu belum keluar, maka bisa melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau kartu bantuan langsung tunai atau kartu-kartu yang sejenis itu. Setelah melakukan menyerahkan dokumen itu, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon itu benar-benar tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya perkara itu, sehingga nantinya bantuan hukum itu dapat tepat sasaran. Nah, tahap selanjutnya itu ada penetapan advokat atau penyedia bantuan hukum. Advokat ini nantinya akan ditunjuk untuk bertindak mewakili, mendampingi, dan membela pemohon dalam proses persidangan. Dan di tahap terakhir itu ada pelaksanaan bantuan hukum. Tadi sudah dijelaskan sama rekan saya, kalau misalkan proses penyelesaian bantuan hukum itu ada di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Nah, fungsi dari advokat ini itu untuk memberikan konsultasi hukum, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen perkara, dan untuk mewakili kita dalam proses persidangan. Karena kita kan masih awam gitu dalam proses persidangan, sehingga kita membutuhkan advokat untuk mewakili kita sebagai di persidangan itu sendiri. Baik, masuk ke dalam contoh layanan bantuan hukum. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya, bantuan hukum sendiri ini sifatnya gratis, Bapak-bapak. Di sini ada beberapa bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang ada di Semarang. Ini ada beberapa yang telah kami list. Ini semua ada konsentrasinya masing-masing. Seperti ada isu pelanggaran HAM, lalu ada perempuan dan anak, bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, dan juga bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya. Baik, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, mungkin dari kami mengenai sosialisasi bantuan hukum seperti itu untuk singkatnya. Untuk pertanyaan, apakah ada yang diajukan dari Bapak-bapak? Apakah sudah cukup jelas mengenai bantuan hukum tersebut? Kalau seperti itu, untuk sosialisasi kami tutup, dan kami ucapkan sekali lagi sangat banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RT Pak Karukani, Bapak RT 4 RW 1 Kampung Desa Poloh, Dusun Bengkol. Untuk kekurangan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu bermanfaat yang kami sampaikan dan semoga berguna untuk di waktu yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin biar enggak